Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Siswa kelas 6 SDN Kauman 2 Kota Mojokerto. Hari ini kalian bertemu lagi dengan Bu Catur ya, yaitu pada tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan pada pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, setelah membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Anak-anak, hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Ayo coba kita mengamati cerita berikut. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Pohon bambu mempunyai ciri khusus ya anak-anak, yaitu ia mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batangnya. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi itu merupakan ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Nah anak-anak, berikut ini adalah jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya ya. Yaitu yang pertama, ada yang disebut dengan tumbuhan hidrofit. Apa itu tumbuhan hidrofit? Tumbuhan hidrofit itu adalah tumbuhan yang hidupnya di air. Sebagian tubuhnya ada di permukaan air ya anak-anak, sedangkan akarnya berada di dalam air. Kemudian batangnya berongga. Seperti tampak pada layar kalian masing-masing ya, yang dilingkari merah itu adalah batang dari pohon kangkung, di mana batang pohon kangkung dia berongga. Kemudian daunnya lebar dan tipis. Ini digunakan untuk mempercepat penguapan. Kemudian jenis tumbuhan yang kedua adalah hygrofit. Hygrofit itu adalah sebutan untuk tumbuhan yang hidup di daerah lembab, di mana tumbuhan hygrofit ini tubuhnya terdiri atas bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah ya. Contohnya adalah tumbuhan pakis, tampak seperti di layar kalian masing-masing ya anak-anak. Kemudian daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Nah, yang dilingkari merah itu adalah contoh dari daun pakis yang muda, dia dalam keadaan menggulung. Yang ketiga yaitu jenis tumbuhan xerophyt. Sebutan xerophyt ini untuk tumbuhan yang hidup di daerah kering, di mana biasanya tumbuhan yang hidup di daerah kering itu daunnya kecil dan bahkan biasanya berbentuk duri ya anak-anak. Mengapa berbentuk duri? Untuk mengurangi penguapan. Kemudian batangnya tebal atau berdaging, gunanya untuk menyimpan cadangan air. Dan batangnya biasanya berlapis lilin. Kemudian akarnya panjang dan menyebar sehingga memiliki jangkauan yang luas untuk menyerap air.
Setelah kita mempelajari jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri dari musuh. Yang pertama, tumbuhan bisa menggunakan getahnya. Getah ini dapat melekat pada tubuh hewan. Kemudian bagian tubuh hewan yang melekat tersebut yang terkena getah bisa rusak dan sulit bergerak. Contoh tumbuhan yang menggunakan getah untuk melindungi diri yaitu ada nangka, kemudian karet, kemudian pepaya, serta sawo. Cara melindungi diri dari musuh yang kedua yaitu menggunakan duri. Dengan adanya duri yang melindungi, maka hewan pemangsa akan merasa terganggu ketika memakan sebagian atau seluruh bagian tumbuhan. Pemangsa akan tertusuk dan terluka oleh duri tersebut. Contoh tumbuhan yang menggunakan duri untuk melindungi diri yaitu yang pertama ada mawar, kemudian ada putri malu, kemudian ada durian, dan kemudian ada salak. Tampak seperti di layar kalian masing-masing di mana setiap tumbuhan itu mempunyai duri. Yang ketiga yaitu menggunakan rambut atau bulu halus. Bulu halus ini jika mengenai kulit dapat menyebabkan rasa gatal bagi pemangsanya. Contoh tumbuhan yang menggunakan bulu halus untuk melindungi diri yaitu tumbuhan bambu. Tampak seperti di layar kalian. Sedang yang keempat yaitu menggunakan racun. Jika pemangsa memakan tanaman ini, maka akan menyebabkan keracunan. Contoh tumbuhan yang menggunakan racun untuk melindungi diri yaitu ada tumbuhan gadung serta ada pohon jarak. Cara melindungi diri berikutnya yaitu yang kelima, menggunakan minyak beraroma. Semacam minyak beraroma tertentu. Aroma tersebut cenderung tidak enak sehingga pemangsa enggan untuk mendekati. Contoh tumbuhan yang menggunakan minyak aroma untuk melindungi diri yaitu ada tumbuhan tomat serta cabai. Sedangkan cara melindungi diri yang keenam yaitu menggunakan cairan berasa. Tanaman ini menghasilkan cairan dengan rasa tertentu. Contohnya adalah kopi, di mana biji kopi itu rasanya pahit. Kemudian ada belimbing wuluh. Rasa dari belimbing wuluh yaitu asam. Nah anak-anak, itulah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah kalian memahami dan mempelajari materi pada hari ini, maka marilah kalian selesaikan beberapa tugas. Yang pertama, tulislah informasi yang kamu pelajari dalam bentuk diagram seperti di bawah ini. Informasi tentang jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Yang kedua yaitu buatlah laporan tentang jenis tanaman dan cara melindungi diri seperti pada tabel berikut. Yang pertama ada tumbuhan nangka, kemudian mawar, dan sampai yang nomor 10 yaitu ada tumbuhan salak. Masing-masing dari mereka cobalah kalian cari informasi tentang cara melindungi diri. Sekian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Jaga diri kalian masing-masing di rumah. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan dengan ketat agar kalian dapat terhindar dari segala wabah penyakit. Sekian pembelajaran dari Bu Catur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dari rumah.